Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Lisa Hapsari, guru mata pelajaran PPKN SMP Negeri 8 Yogyakarta. Indikator pencapaian kompetensi kita pada video kali ini yaitu menelaah pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Materi pokoknya yaitu pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sehingga Ibu mengharapkan pada pertemuan kali ini peserta didik mampu menelaah pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara dengan tepat. Terkait dengan materi kita kali ini, anak-anak masih ingat apa pengertian Pancasila sebagai dasar negara melalui video-video Ibu sebelumnya? Ya, sambil kalian mengamati di layar kalian masing-masing, Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan landasan bagi pelaksanaan pemerintahan, membentuk peraturan dan mengatur penyelenggaraan negara serta menjadi dasar filsafat negara. Pemerintah dalam mengambil kebijakannya harus berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang disusun berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini terdapat di pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Nah, anak-anak, bunyi pembukaan UUD NRI tahun 1945 ini terdapat di alinea keberapa? Ya, betul, alinea keempat. Kemudian, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila sebagai paradigma pembangunan maksudnya sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Nah, bidang-bidang ini apa saja? Ada banyak, antara lain bidang politik, bidang hukum, bidang sosial budaya, maupun bidang ekonomi. Kedudukan fungsi arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ingat, apa arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila disebut juga sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa, pandangan dunia atau Weltanschauung yang sama artinya dengan pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah suatu kegiatan atau aktivitas hidup dalam kehidupan di segala bidang. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Pandangan hidup ini juga dijunjung tinggi oleh warganya, karena pandangan hidup berakal pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga patutlah kita artikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sendiri. Anak-anak, ingat di video sebelumnya juga Ibu sudah sampaikan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu apa saja? Ya, sambil kita ingat-ingat lagi, dalam hierarki Pancasila, nilai yang pertama dalam sila pertama yaitu nilai ketuhanan atau nilai religius. Kemudian sila kedua ada nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia. Sila ketiga ada nilai persatuan. Sila keempat ada nilai kerakyatan atau demokrasi, dan nilai kelima ada nilai keadilan. Nah, bagaimana hubungan dari nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila ini? Nah, di slide selanjutnya yaitu hubungan dari
Pancasila yaitu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila adalah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Sila yang satu dengan yang lain sangat berhubungan dan tidak dipisah-pisahkan dalam Pancasila. Kemudian, sifat dan ciri Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sistematis, runtut, tidak boleh ditukar urutannya. Kemudian yang kedua, kesatuan totalis yang organis, utuh, manunggal, senyawa, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sehingga antara sila pertama sampai sila kelima itu erat hubungannya, tidak boleh diubah urutannya maupun tidak boleh ditukar, sehingga mereka berhubungan erat satu sama lain. Nah, hubungannya apa antara ciri dan sifat Pancasila yang tadi sudah Ibu sebutkan? Sila pertama mendasari atau menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan sila kedua sila kedua dijiwai sila pertama dan bersama-sama menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai atau didasari sila pertama dan kedua dan bersama-sama menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat dijiwai atau didasari oleh sila pertama, kedua, dan ketiga dan bersama-sama menjiwai sila kelima. Sila kelima dijiwai atau didasari oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini mudah sekali ya anak-anak menghafalkannya. Hanya kalian perlu sedikit mencermati urutan-urutannya. Ketika kalian bisa mencermati atau mencermati urutannya, maka kalian akan mudah sekali ketika ibu meminta kalian menjelaskan hubungan dari sila-sila dalam Pancasila. Jadi sila yang pertama itu mendasari atau menjiwai seluruh sila yang ada di bawahnya. Baru kemudian sila yang di bawahnya, sila kedua, dijiwai atau didasari sila yang pertama, kemudian menjiwai sila-sila yang ada di bawahnya. Seperti itu seterusnya. Kemudian, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang keempat, menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara. Yang kelima, sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan bernegara, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan. Nah, mengapa Pancasila itu dianggap penting fungsinya? Kalian bisa menganalisis sendiri, kalian bisa melihat sendiri bagaimana kondisi bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam, memiliki berbagai macam aneka keberagaman, entah itu budayanya, entah itu agamanya, entah itu rasnya, dan sebagainya. Sehingga Pancasila dianggap penting atau urgent karena dengan keberadaan Pancasila mampu menyatukan keberagaman atau perbedaan seluruh Indonesia. Karena Pancasila bersifat universal, nilai-nilainya menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Karena dahulu ada paham liberalis, komunis, yang tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi apa? Ideologi-ideologi tersebut tidak bertahan lama, kemudian kembali ke nilai-nilai Pancasila yang murni dan konsekuen. Sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata ideologi selain Pancasila itu tidak cocok ada di Indonesia. Paham tersebut justru membuat keadaan bangsa Indonesia menjadi kacau.
Jadi dibentuklah Pancasila untuk menyatukan keberagaman atau perbedaan. Jadi Pancasila dikembalikan lagi nilai-nilainya seperti sedia kala. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu terkait dengan materi ketiga kita. Apakah ada pertanyaan? Silahkan jika kalian memiliki pertanyaan, kalian sampaikan kepada Ibu. Boleh melalui komen di YouTube-nya, boleh melalui WhatsApp group, boleh melalui sosial media ataupun media-media lain yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.